Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Aloysius Sormudi. Saya akan membawakan khotbah dengan tema Tamu Agung. Khotbah ini didasarkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Perkawinan di Kana. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu istilah yang sangat populer saat ini yang sering diucapkan orang ialah surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini dengan sangat jelas mau menunjukkan bagaimana martabat seorang ibu dan bagaimana pentingnya seorang ibu dalam keluarga. Pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan anak-anaknya memang bukanlah suatu hal yang mudah. Ia bersama ayah membesarkan, mendidik, dan membina anak-anak, sehingga sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, kita sering diminta untuk menghormati ibu kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita juga kepada ayah. Para saudaraku terkasih, berbicara tentang penghormatan kepada ibu, maka bacaan Injil hari ini dengan sangat jelas mau menunjukkan kepada kita bagaimana sikap menghormati seorang ibu. Injil hari ini, yakni Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, mengisahkan bagaimana Yesus memperlakukan ibunya di depan umum pada suatu acara perkawinan di Kana. Bukan hanya sikap Yesus yang ditonjolkan, yang ditunjukkan, tetapi juga sikap ibunya. Injil mencatat bahwa ibu Yesus dengan penuh belas kasih, dengan penuh kepercayaan selalu mengandalkan Yesus anaknya. Saudaraku yang terkasih, Injil melukiskan dengan sangat indah bagaimana suatu acara perkawinan di Kana yang dihadiri oleh begitu banyak tamu undangan. Tamu-tamu yang hadir datang untuk memenuhi undangan orang yang berpesta. Dari sekian banyak tamu yang hadir, ternyata ada Yesus, ada ibu Yesus, dan para muridnya. Kehadiran mereka ini sekilas nampak sama seperti kehadiran tamu-tamu yang lain. Akan tetapi, kehadiran mereka ini menjadi suatu tanda bahwa pesta perkawinan ini mengundang sosok tamu agung dalam acara perkawinan mereka. Di dalam acara perkawinan yang begitu meriah itu, ternyata terjadi suatu peristiwa yang cukup memalukan. Di dalam acara yang sedang berlangsung itu, terjadi kehabisan anggur. Para saudara terkasih, Injil mencatat ibu Yesus ada di sana dan mengetahui kejadian kehabisan anggur itu. Sebagai seorang ibu, hatinya tidak tenang. Ia merasa cemas akan apa yang terjadi. Ibu Yesus memiliki kepekaan yang tinggi akan peristiwa itu. Namun, dalam rasa cemas itu, ibu Yesus menyadari bahwa ternyata ada putranya yang dapat diandalkan. Ia percaya, ia yakin bahwa putranya dapat melakukan suatu hal yang baik untuk menolong peristiwa yang sedang terjadi. Orang yang pertama datang kepada Yesus untuk memberitahukan
bahwa pesta itu kehabisan anggur ialah Ibu Yesus. Ibu Yesus dapat dikatakan sebagai tokoh pertama yang menggerakkan peristiwa terjadinya mukjizat dalam pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus yang mengambil inisiatif pertama untuk datang dan memberitahukan kepada putranya bahwa mereka kehabisan anggur. Sikap Ibu Yesus dan Yesus menunjukkan bahwa adanya rasa kasih yang mendalam dari Tuhan dan ibunya yang telah diundang dalam acara perkawinan itu. Cara Ibu Yesus menyampaikan kejadian itu sangat menarik bagi saya. Ibu Yesus pergi kepada Yesus putranya, memandangnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Mereka kehabisan anggur." Respon dari Yesus pertama bernada dialog dengan ibunya, namun akhirnya ia melihat ketulusan hati dan maksud yang berharga dari ibu yang sangat dicintainya. Maka Yesus pun bertindak. Injil mencatat terjadilah mukjizat yang pertama, yakni Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita dapat mengatakan bahwa mukjizat Yesus berawal dari permintaan ibunya. Peran Ibu Yesus sangat besar dalam peristiwa perkawinan itu. Para saudaraku terkasih, kita semua berkumpul di tempat ini sebagai undangan yang memenuhi permintaan keluarga untuk ikut ambil bagian dalam syukuran ulang tahun perkawinan mereka. Jika dikaitkan dengan Injil yang baru saja kita dengarkan, maka ada beberapa poin penting yang kiranya menjadi pegangan dan pedoman bagi kita semua dalam menjalani hidup berkeluarga. Untuk keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan, pesan Injil hari ini sangat jelas, yakni undanglah Yesus dan ibunya dalam acara perkawinan keluargamu. Mungkin sejak awal perkawinan, keluarga telah mengundang Yesus dan ibunya. Namun, mungkin mereka ditempatkan di tempat yang sepi. Yesus dan ibunya mungkin menjadi tamu yang kurang istimewa dalam kehidupan keluarga. Untuk itu, belajar dari Injil hari ini, kiranya keluarga dalam menjalani hidup perkawinan ke depan, hendaknya melibatkan tamu yang telah diundang itu, Yesus dan ibunya, agar dalam kesulitan maupun dalam tantangan dan cobaan dalam hidup berkeluarga, kiranya mukjizat dapat terjadi sebagaimana yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana. Jika terjadi banyak masalah di dalam keluarga, berdoalah kepada Ibu Yesus, mohonkanlah kepadanya untuk menyampaikan keluh kesah keluargamu kepada Yesus putranya. Niscaya Ia akan mendengarkan doamu. Semoga demikian.